Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan pada hari ini kita semua akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetap sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah atau dalam karya keselamatan, Tuhan pertama-tama menetapkan dan memilih bangsa pilihan, tempat atau bangsa di mana ia akan memulai karya keselamatan. Dan ia memilih Israel sebagai tempat cinta sejati dia. Yang Bapa mengutus para hambanya, mengutus para nabi untuk mewartakan tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, untuk mempersiapkan kedatangan Sang Al-Masih. Tapi kita tahu, banyak para nabi yang diutus Bapa dibunuh oleh orang-orang Israel. Mereka menolak, mereka tidak mendengar, tidak peduli dengan setiap pesan Allah. Bahkan Bapa mengutus putranya sendiri. Tetapi yang terjadi, mereka membunuh Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Mereka tidak peduli akan ajakan pertobatan Yesus. Mereka tidak peduli dengan seruan cinta Yesus. Mereka tidak peduli dengan semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menolak. Dan kita tahu akhirnya Allah pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kita tahu Allah benar-benar hadir dalam seluruh kehidupan umat Allah pada saat itu. Semua orang dipanggil Tuhan, baik yang jahat maupun yang baik, untuk datang bersatu di dalam satu perjamuan, di dalam satu kerajaan Tuhan. Itulah perumpamaan hari ini, bahwa Tuhan memanggil manusia, umatnya, orang yang dicintai, yang diciptakannya, untuk datang mendengarkan suaranya, untuk datang melaksanakan firman-Nya. Tetapi kita tahu masih banyak orang yang tidak peduli, tidak sibuk dengan suara Allah. Mereka tidak peduli dengan suara Allah. Mereka masa bodoh. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka sibuk dengan harta mereka. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia mereka. Mereka tidak mau bersatu dengan Allah. Mereka tidak mau duduk bersama Allah. Mereka tidak mau makan bersama Allah. Yang berikut,
Ada orang yang sudah diundang masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk dalam perjamuan Tuhan, tetapi mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Pikiran mereka, hati mereka, tindakan mereka masih penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan Yesus hari ini menegur, hai kamu, kenapa tidak mengenakan pakaian pesta? Engkau masuk kemari tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Engkau masuk kemari tidak mengenakan pakaian cinta Allah, kesucian Allah, kedamaian Allah dalam pikiranmu, hatimu, dan jiwamu. Lalu engkau mengambil dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Dalam gereja, kita datang dalam perjamuan Ekaristi. Tuhan mempersatukan semua orang yang baik dan jahat dalam perjamuan Ekaristi, supaya mereka mendengarkan suara Allah dan mengalami pertobatan. Tetapi masih banyak orang yang tidak peduli. Mereka datang, mengambil bagian, tetapi mereka tidak mengenakan pakaian kesucian, pakaian kekudusan, pakaian cinta Allah. Mereka tidak peduli. Mereka merasakan semuanya seolah-olah baik, seolah-olah benar. Inilah yang ditegur oleh Yesus hari ini. Jangan sampai banyak orang yang datang ke gereja, tetapi hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka masih penuh dengan kejahatan. Maka Tuhan mengingatkan kita hari ini. Banyak orang yang dipanggil, tetapi tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang peduli, hanya orang yang mau mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya, itulah yang mau masuk ke dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, pesan Yesus hari ini, supaya kita peduli, supaya kita mendengarkan panggilan, supaya kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah, supaya kita merasakan kehadiran Allah yang menjumpai kita hari ini, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah yang menyapa kita, supaya kita berjumpa dengan Allah yang membagi-bagikan berkat dan kasih-Nya kepada kita. Bahkan, Ia ingin memberikan hidupnya bagi kita. Apakah kita menerima, apakah kita peduli akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita? Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.